modal syariah. Adapun judulnya yaitu menegakkan Sharia Compliance dalam pasar modal syariah. Nah, urgensi pasar modal. Dunia ekonomi mengenal 3 jenis pasar. Yang pertama, pasar barang jasa. Yang kedua, pasar faktor produksi. Yang ketiga, serta pasar finansial. Pasar barang dan jasa diperjualbelikan berbagai macam barang hasil produksi serta berbagai bentuk jasa. Pasar faktor produksi, satu pihak memberikan tanah, modal, tenaga kerja atau manajemen kepada pihak lain dengan kompensasi sewa, bunga, laba, bagi hasil, dan sejenisnya. Sedangkan pada pasar finansial, masyarakat yang memiliki dan menawarkan kepada perusahaan melalui instrumen-instrumen tertentu, yaitu pasar uang dan pasar modal. Nah, ada 3 sifat dasar pasar modal. Nah, pasar modal bagaimanapun juga adalah sebuah pasar dan pasti mempunyai kelemahan-kelemahan. Adapun kelemahannya, yang pertama spekulasi, yang kedua penipuan, dan yang ketiga window dressing. Selanjutnya, pasar modal syariah sebuah alternatif. Pada prinsipnya, dalam dunia ekonomi dan perdagangan, Islam memberikan prinsip ibah, yaitu kebolehan. Semua bentuk perdagangan selama diizinkan dan tidak ada larangan bisa saja dilaksanakan, selagi itu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan dibukanya pasar modal syariah, maka keterlibatan unsur ribawi dan substansi haram yang terjadi ganjalan dalam sebuah praktek bisnis Islam akan terkurangi secara signifikan. Setidaknya ada beberapa hal yang dapat dicatat sebagai alasan urgensi keberadaan pasar modal syariah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pasar modal syariah sebagai pelengkap dari lembaga keuangan Islam yang ada. Perbankan Islam telah menjemur disertai juga dengan adanya asuransi dan berbagai bisnis Islami. Hal itu mendorong perkembangan faktor sektor produksi dan industri bisnis pada etika yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya yaitu memberi peluang investasi bagi orang Islam. Nah, dengan hadirnya pasar modal syariah juga memberi peluang bagi orang Islam dalam berinvestasi. Hal tersebut nyata merupakan anjuran yang manfaat uang dalam usaha yang produktif. Keberadaan pasar modal syariah jika demikian akan menjadi tempat untuk investasi untuk secara real ikut mendapatkan uangnya dalam alokasi produksi. Selanjutnya yaitu sebagai alternatif sistem ekonomi. Sebagai layaknya perbankan syariah yang telah terbukti peranannya sebagai pemain baru dalam lembaga keuangan baik dalam tataran nasional maupun internasional, maka keberadaan pasar modal syariah ini dari sisi lain akan menjadi sebuah alternatif bagi pasar modal konvensional. Dengan kaitannya dengan pembicaraan tentang sistem alternatif, maka jika bank syariah telah terbukti resistan terhadap goncangan krisis, maka pasar modal pun diharapkan akan menjadi mediasi investasi. Nah, untuk mewujudkan sebuah pasar modal yang semacam di atas, tentu sangat penting untuk dilihat bagaimana perangkat aturan yang seharusnya dibuat dan diterapkan bagi pasar modal syariah ini. Selanjutnya yaitu memberikan stimulasi perilaku bisnis secara Islami. Lembaga keuangan Islam adalah bagian dari sistem ekonomi syariah. Dia merupakan mata rantai yang menyambungkan dari berbagai aktivitas ekonomi syariah. Perilaku bisnis yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam tidak akan dapat tumbuh dengan baik jika ada situasi kondisi yang melengkapinya. Adanya keharusan untuk menaati berbagai prinsip syariah, baik berbagai kontrak yang terjadi ataupun dalam operasional proses produksi dari perusahaan yang masuk dalam listing di lantai bursa. Sebagai upaya untuk memperjelas hal tersebut, haruslah dimulai dari orang yang paling mendasar dalam dataran konsepsional. Pasar modal dapat dikatakan Islami atau syariah adalah apabila praktek operasionalnya dalam berbagai transaksi dan prosedurnya melalui prinsip-prinsip syariah, yaitu Al-Quran dan hadis.
di mana prinsip syariah yaitu bermuamalah adalah halal dan baik dan menghindari hal-hal yang zalim, hal-hal yang tidak benar. Nah, menuju syariah compliance, salah satu hal yang sangat penting untuk diklarifikasikan sebelum membahas lebih lanjut tentang syariah compliance adalah apakah sebenarnya yang menjadi sebuah pasar modal itu dapat disebutkan dengan pasar modal syariah. Yang seperti yang tadi saya jelaskan bahwa pasar modal syariah bisa dikatakan dengan cara menerapkan berbagai prinsip-prinsip syariah seperti bermuamalah, selalu menerapkan hal-hal yang baik dan selalu menghindari hal-hal yang buruk seperti maisir, garar, dan garar. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal UU PM sudah cukup memberikan gambaran pengaturan yang relatif gamblang, meskipun pembaharuan undang-undang tersebut sudah diperlukan dikarenakan sosio dan politik ekonomi yang ada juga berkembang. Akan tetapi pengaturan yang ada tidak menyentuh wilayah esoteris, namun haruslah didasari bahwa aspek esoteris bukanlah wilayah hukum dan perundang-perundangan, sehingga jika itu tidak disebut adalah sesuatu yang wajar. Basis pasar modal syariah adalah sebuah norma dan nilai-nilai, sehingga kesesuaian dengan syariah dalam daratan proyek operasional menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Selanjutnya yaitu pembekuan bentuk perjanjian sesuai dengan syariah. Sebuah kontrak yang sahih menurut Islam haruslah memenuhi beberapa syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, baik dalam landasan motivasinya. Sebuah motivasi yang tidak baik yang akan dapat diketahui dari beberapa kesengajaan yang terjadi dalam kesalahan yang diperbuat menjadikan cederanya sebuah kontrak. Yang kedua, tidak mengandung hal-hal yang memberikan akses bagi sesuatu yang dilarang dalam syariah. Nah, kontrak yang melibatkan substansi atau objek yang haram jelas tidak sah dalam kontrak pasar modal syariah. Yang ketiga, terkait dengan gambling atau maisir, yaitu suatu perbuatan yang bersifat mengambil keuntungan dengan tanpa melakukan upaya-upaya yang wajar, maka kontrak juga akan batal dan tidak sah. Yang keempat yaitu menghindari pemaksaan. Nah, salah satu pembatalan suatu kontrak yaitu pemaksaan. Jika dilakukan dengan memaksa, maka kontrak tersebut tidak sah. Kelima yaitu menghindari takrib dan tadlis, ialah semua tindakan yang mengandung unsur tipu daya yang terjadi atas kesengajaan. Semua bentuk perjanjian yang menyembunyikan suatu kelemahan akan menjadinya cacatnya sebuah perjanjian. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.